berbulan-bulan dibungkam paradoksat. Dr. Simon dan Terawan terbukti benar, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Dr. Samuel Simon SPKK dan Dr. Terawan Agus Putranto akhirnya terbukti benar dengan segala yang terjadi saat ini. Mereka selama ini dibungkam oleh dokter-dokter sesat. Kalau nggak mau dibilang buangsat, soal virus ini adalah self-limiting disease dan juga bisa sembuh. Kita melihat bagaimana dari awal pandemi Dr. Simon dan juga Dr. Terawan sibuk mewaraskan dan meluruskan pola pikir sesat yang dimunculkan oleh akun-akun scaremongers dan juga macam Dr. Semir Rambut dungu soal COVID. Begini kisah terbukanya tabir kebenaran itu. COVID yang selama ini ada bukan dibantah dan dianggap sampah oleh Dr. Simon. Justru Dr. Simon memberikan pemahaman yang benar soal pandemi ini. Sebagai dokter, dia menenangkan orang yang panik dengan memberikan pandangan yang benar. Dr. Simon mengatakan dari awal bahwa penggunaan obat-obatan yang berlebihan bisa berpotensi memicu reaksi negatif dari tubuh yang membuat tubuh ini kolaps. Dr. Simon juga mengatakan dengan jelas bahwa ini bukanlah wabah virus, melainkan wabah ketakutan dari pandemi PCR. Ia menantang para penebar ketakutan semacam orang yang ngumpet di Singapura dan juga penebar ketakutan semacam dokter radikal pendukung Felix yang sok nyelet dan norak mungkin untuk menyembunyikan radikalismenya yang parah. Dr. Simon mengatakan bahwa penderita COVID yang diberikan obat-obatan bisa mengakibatkan gangguan irama jantung yang sering mengakibatkan kematian mendadak dan COVID dijadikan kambing congeknya. Ini adalah sebuah hal yang mengerikan bisa terjadi dalam meningkatkan kematian. Bahkan ada orang yang ngaku-ngaku pintar mengatakan bahwa Dr. Simon ini arogan dan mempertanyakan apakah dokter paru bego atau tidak. Ia meminta Dr. Simon juga untuk menanyakan pendapat dari dokter paru RSUI. UI? Waduh. Sebenarnya, dari pertengahan Desember 2020, Dr. Simon mengkritisi berbagai obat yang digunakan RS untuk pasien COVID. Dan banyak dokter sampah dan bau duit memaki-maki Dr. Simon dengan kasar. Mentang-mentang Dr. Simon ini dokter spesialis kulit, bukan spesialis paru. Kemudian, CPR pun juga mengatakan bahwa pemerintah harus menghentikan penggunaan obat antibiotik dan antivirus yang tidak terbukti bermanfaat untuk terapi COVID yang tidak bergejala maupun bergejala ringan. Penggunaan antibiotik tidak rasional mendorong resistensi obat yang seharusnya tidak dilakukan. PR mendadak mengekor Dr. Simon. Namun setahu penulis, pedoman yang digunakan oleh Kemenkes dan pemerintah pasti dibuat oleh pakar penyakit paru, internis, jantung, anestesi dan dokter anak yang setahun lebih sudah bergelut di lapangan. Artinya, ini seharusnya memanggil dan meminta PR si orang yang ngomongnya kebanyakan di Twitter untuk melakukan klarifikasi. Lah kok PR ini bisa mendadak berubah ya? Apa karena Anies tidak bisa diandalkan lagi? Seharusnya memang kalau Kemenkes, ID dan pakar-pakar spesialis menyusun obat tersebut terkait pembuktian bisa mengurangi tingkat kematian akibat COVID, ya PR harus dipanggil, jangan asal ngomong. Setahu penulis, dokter ini harus bicara based on evidence and data. Karena saya awam, saya lihat PR ini hanya bicara asal-asalan tanpa adanya jurnal. Kalau perlu dan kalau PR mau menjadi orang sok jagoan, sekalian saja diajak hearing di gedung DPR. Gak usah ngeles stay at home, PR keluar-keluar saja kan juga bisa di media dari rumah. Nah, kembali ke Dr. Simon. Saya melihat adanya kesungguhan dari Dr. Simon untuk membangun narasi yang positif dan membentuk pola pikir masyarakat agar cerdas. BI juga asal-asalan mengejek Dr. Simon. Kenapa sih orang-orang yang mengabarkan kabar positif dan kabar yang benar soal COVID disamakan dengan Dr. Lewis? Kalau saya disuruh pilih antara Dr. Lewis atau PR, saya lebih memilih Dr. Lewis. Karena apa? Karena dia ini muncul akibat orang-orang macam PR, Poko, BI, dan penebar ketakutan COVID. Pada bulan Desember, Dr. Simon sudah mengkritisi. Ini sudah jadi sebuah warning yang lama dimunculkan. Tapi anehnya, para dokter munafik tai kucing yang sempat ngamuk-ngamuk kepada Dr. Simon mendadak membahas bahayanya obat-obatan tersebut di Twitter. Kan tai banget. Selain Dr. Simon, Dr. Terawan juga terbukti benar soal virus ini adalah self-limiting disease. Aido Najib sama yang bukan dokter ahli IT ngesok bikin pandangan dan perdebatannya dengan Terawan. Jadi begini, dari artikel ini saya hanya bisa menyimpulkan bahwa kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Kebenaran itu akan muncul terus meski ditekan. Kebenaran yang diutarakan oleh Dr. Samuel Simon dan Dr. Terawan akhirnya terbukti kan? Kenapa pasien OTG dan gejala ringan diberikan obat-obatan? Padahal kalau gejala ringan dan OTG ini harusnya isoman dan makan makanan superfood, jahe, kencur, dan buah-buahan. Lah ini kok ini malah sarankan kasih obat? Siapa yang benar, siapa yang salah? Waktu sudah menjawab.
Begitulah jawab-jawab. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman sewar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Pelesiran saat pandemi, Jokowi bisa bubarkan Kementerian Prabowo Erlangga DKK. Ditulis oleh Nia Alif di sewar.com. Di saat rakyat kecil sedang berjuang hidup dan mati dengan kebijakan PPKM dan sebagainya, para pejabat harusnya menahan diri dari bepergian, apalagi sampai ke luar negeri. Tapi lucunya kabinet kerja saat ini masih diisi orang-orang yang minim empati. Tandai saja mereka-mereka yang tak mau membantu negara di saat perang melawan pandemi. Tak perlu lagi ada nama yang bersangkutan baik kandidat capres, cawapres, atau calon menteri sekalipun di masa mendatang. Bukannya jelas di masa darurat semua tenaga harusnya dicurahkan ke suatu masalah. Ibarat kalau kaki sakit maka badan tak bisa dibuat bergerak meski semua bagian lain normal. Kalau saat ini masalah kesehatan bangsa sedang bermasalah, maka kementerian lain juga harus bahu-membahu ikut menyelesaikan. Kalau masih berpikir ini adalah tugas Kementerian Kesehatan, sebaiknya kementerian lain dibubarkan saja sementara waktu. Dengan begitu, fokus Jokowi lebih mudah mengatasi pandemi dengan memakai anggaran dari kementerian yang tak punya sense of crisis. Sebelumnya, seperti dilansir Kompas.com, Presiden Jokowi kecewa di tengah kasus COVID di tanah air sedang tinggi-tingginya, banyak menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan Presiden Jokowi telah menegaskan dalam PPKM darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian atau lembaga dan para pimpinan harus ada. Untuk itu, Presiden menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Pramono menjelaskan menteri yang diizinkan Presiden untuk bepergian ke luar negeri hanyalah Menteri Luar Negeri karena sesuai bidang tugasnya. Sisanya harus minta izin langsung pada Presiden. Kata Pramono Anung, yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari Bapak Presiden. Diketahui beberapa hari belakangan, para pembantu Presiden melakukan lawatan kerja ke luar negeri di tengah kasus COVID yang sedang tinggi. Semisal Menteri Pertahanan Prabowo yang melakukan kunjungan kerja ke Perancis pada akhir Juni lalu. Menteri PAN dan Kepala Bappenas Suharto Mono Arfa yang menghadiri pertemuan G20 di Italia pada akhir Juni lalu. Selanjutnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kunjungan kerja selama 2 hari ke Singapura pada 13-14 Juli 2021. Belakangan ini ada Menteri Perdagangan M. Lutfi dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ke Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan Indonesia AS di bawah pemerintahan baru Presiden Joe Biden. Dalam rilis Kementerian Perdagangan, kunjungan Mendak Lutfi bersama Menfes Bahlil ke AS dijadwalkan sejak 9 hingga 18 Juli mendatang. Sebenarnya, kita kasihan dengan Jokowi yang sepertinya bekerja seorang diri. Kalaupun ada yang berani pasang badan paling cuma dari Luhut atau Mahfud, sedangkan menteri-menteri titipan partai begitu bobrok kerjanya dan hanya menjadi beban kabinet saja. Memang harus diakui pemerintah kecolongan di awal. Seperti dalam artikel saya soal PPKM yang jelas lebih banyak dampak negatifnya, kalau mau pembatasan ketat harusnya dilakukan awal mula kasus dan setelah itu digenjot dengan vaksinasi massal. Apa yang terjadi sekarang malah kebalikannya. Awalnya menolak lockdown, vaksinasi seperti jalan di tempat dan kalau terjadi lonjakan kasus terus-menerus ambil langkah pembatasan. Ini jelas blunder. Tapi syukurlah pemerintah menyadari kesalahannya. Luhut menyatakan PPKM tak bisa lama-lama karena berdampak kepada ekonomi. Mahfud MD mengatakan akan mempercepat vaksinasi dengan mengajari mahasiswa kedokteran dan relawan lain. Ditambah melarang adanya vaksinasi berbayar meski ini permintaan swasta sekalipun. Akhirnya, artikel yang saya tulis beberapa waktu yang lalu bersama seruan pegiat media sosial dan beberapa penulis disambut dengan kebijakan yang lebih baik. Harusnya, vaksinasi ini bisa diselesaikan sebulan untuk 180 juta jiwa setelah pengumuman lolos dari BPOM dan MUI, tapi kita harap pemerintah bisa belajar dari kesalahan di masa lalu, karena kalau target tercapai tak perlu lagi ada PPKM dan kebijakan lain yang tak jelas
Masyarakat sudah mulai new normal dengan menerapkan prokes dan negara bisa fokus pemulihan ekonomi. Selanjutnya, Jokowi bisa mengambil langkah ekstrim membubarkan kementerian sementara waktu seperti saat kondisi genting atau dalam perang. Apalagi, ketahuan beberapa menterinya hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman sewar.com.